Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 200222078 Prodi Administrasi Publik dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa menyelesaikan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah pemimpin agama Islam, dan agama Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk itu saya akan mempresentasikan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau sering dikenal dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Selain dari pengertian RPJMD, ada beberapa tujuan dari RPJMD. Yang pertama yaitu koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keempat, yaitu partisipasi masyarakat. Nah, setelah mengetahui tujuan RPJMD, ada kalanya kita juga harus mengetahui fungsi RPJMD. RPJMD berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau disingkat RKPD, rencana strategis atau Renstra, dan rencana kerja atau Renja perangkat daerah. Ada beberapa tahapan dalam RPJMD. Yang pertama, persiapan penyusunan. 2. Penyusunan rancangan awal. Ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, pelaksanaan musrembang. Kelima, penyusunan rancangan akhir. Dan keenam, penetapan. Selain dari beberapa tahapan dalam RPJMD, ada kerangka analisis RPJMD. Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Selain daripada itu, ada beberapa prinsip-prinsip penyusunan RPJMD. Yang pertama yaitu strategis. RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip penyusunan RPJ yang kedua yaitu demokratis dan partisipatif. Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Kemudian yang ketiga yaitu politis, bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD. Yang keempat yaitu perencanaan bottom up. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat
perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Prinsip yang kelima yaitu perencanaan top-down, bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya, yaitu RPJPD dan RPJM nasional. Ada beberapa proses penyusunan RPJMD, di mana terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis, strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu. Yang pertama, alur proses strategis. Alur ini merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif. Kedua, alur proses partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Yang ketiga, alur legislasi dan politis merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.